Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ketemu lagi dengan saya Raden Dayat. Baik ya, alhamdulillah hari ini kita akan belajar kembali. Semoga hari ini kita diberi kesehatan, kenikmatan, diberi segala sesuatu yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan pedoman hidup umat Islam yang selalu digunakan hingga akhir zaman. Jadi Al-Quran senantiasa selalu berlaku dari pertama kali diturunkan sampai nanti yaumul kiamah, atau sampai terjadinya hari kiamat nanti. Kemudian dalilnya Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'ankum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah ini, dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, kita diperintahkan untuk senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, dan juga pemegang kekuasaan, dalam hal ini pemerintah. Kita harus mentaati segala kebijakan yang menjadi peraturan dari negara kita. Kemudian ketika kita mendapati sebuah masalah atau sebuah perbedaan, kita harus mengembalikannya dengan pedoman Al-Quran dan As-Sunnah atau sunnah daripada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 ya, keharusan bagi setiap mukmin dan muslim untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul dan juga pemimpinnya. Ketaatan dan kepatuhan yang dilakukan hendaknya didasari atas keimanan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kita taat tapi juga bersumber, harus berdasar daripada Al-Quran. Keharusan mentaati pemimpin yang benar ini. Kita harus senantiasa mentaati pemimpin, yaitu pemimpin yang benar selama perintah dan tindakannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dalil yang kedua, Quran surat An-Nahl ayat 64 yang berbunyi wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi talafu fihi wa huwa rahmatan lil qaumi yu'minun. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepada Muhammad melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Ini dari ayat tersebut memiliki kandungan bahwasanya sebagai Al-Quran sebagai dasar dan pedoman yang dapat membuka pikiran untuk dapat menilai kebenaran atas bimbingan wahyu. Nah ini, sebagai pembimbing sekaligus dapat menjelaskan persoalan yang diragukan sehingga umat dapat melihat kebenaran dan juga kebatilan. Nah ini, di dalam Al-Quran itu terdapat hukum-hukum yang menghalalkan dan juga mengharamkan, yang mana menjadi pedoman bagi kehidupan manusia. Al-Quran juga sebagai petunjuk yang dapat membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran sehingga terhindar dari yang namanya kesesatan. Apabila manusia berpedoman penuh pada Al-Quran dan As-Sunnah, maka
mereka akan terhindar dari yang namanya kesesatan. Al-Quran juga sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Ini rahmat sebagai petunjuk, sebagai keberkahan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian perilaku yang mencerminkan Quran surat An-Nisa dan Quran surat An-Nahl, yaitu setiap umat Islam itu wajib dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada Rasul, kepada pemimpin selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selalu mengembalikan setiap permasalahan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Ini jika ada permasalahan yang kita alami, ya, kita kembalikan kepada hukum-hukum asal daripada hukum Al-Quran, hukum-hukum hadis. Kemudian meyakini bahwa Al-Quran dan hadis dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Senantiasa memahami isi kandungan Al-Quran agar dapat membedakan sesuatu yang benar dan yang salah. Ini selain kita membaca Al-Quran setiap hari, setiap saat, hendaknya kita juga harus paham juga dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, apa yang kita baca, apa yang senantiasa kita hafalkan. Kita harus tahu, harus paham apa maksud dari isi kandungan ayat tersebut, yang mana nantinya kita dapat membedakan sesuatu yang benar, sesuatu yang salah itu berdasarkan dari Al-Quranul Karim. Selanjutnya berkaitan dengan tajwid, ya. Dalam materi ini tajwid juga ada. Apa itu tajwid? Tajwid adalah ilmu atau cara membaca Al-Quran dan bacaan sejenisnya dengan baik dan benar. Ini ilmu alat yang digunakan untuk membaca Al-Quran supaya pembacaannya benar, sesuai dengan kaidah aturan daripada membaca Al-Quran yang baik dan benar. Yang pertama yaitu ada bacaan alif lam, ya. Ada dua, alif lam samsiah dan ada alif lam komariah. Huruf dari alif lam samsiah sendiri ada to, sa, shod, ro, to, do, dal, nun, da, shin, dot, sya, shin, lam, ya. Untuk huruf alif lam komariah ada alif, ba, hoin, ha, jim, kaf, wawu, ho, ada ain, kof, ya, ha, dan mim, ya. Untuk alif lam samsiah sendiri itu idgham samsiah, dibaca tidak jelas, sedangkan alif lam komariah, idgham komariah, ya, itu dibaca jelas. Langsung saja ke materi lebih rinci. Nih alif lam komariah atau alif lam samsiah terlebih dahulu. Alif lam samsiah adalah lam ta'rif atau al bertemu dengan salah satu huruf-huruf tadi, ya, 14, ya. Apabila ada alif lam bertemu dengan huruf-huruf 14 tadi, itu dibaca alif lam samsiah. Kemudian dilihat dari artinya, samsiah adalah matahari, mentari. Lam ta'rif diumpamakan sebagai bintang, sedangkan huruf-huruf samsiah tersebut diumpamakan sebagai matahari. Matahari memiliki sifat yang kuat dan mampu melebur atau meniadakan sinar-sinar lainnya. Begitu juga dengan bintang, tidak akan tampak jika matahari juga bersinar, sehingga alif lam atau lam ta'rif akan melebur, dibaca samar atau suaranya itu hilang, ya, suaranya hilang ke huruf samsiah jika bertemu dengan huruf samsiah. Contohnya ini wasyamsu, ya, ketika ada alif lam bertemu dengan huruf shin. Nah, ini alif lam ketemu dengan huruf shin, ya, maka alif lamnya, ya, alif lam tidak dibaca al, melainkan dibaca ash, sehingga kata tersebut dibaca asyamsi atau wasyamsi. Itu karena apa? Karena alif lam melebur ke huruf shin, ya. Hukum bacaan alif lam bertemu dengan huruf samsiah disebut dengan alif lam samsiah atau idgham samsiah. Lah ini ada contoh lainnya, ada wasyama iwat torik. Lah ini ada alif lam bertemu, ya, atau dibaca
alnya itu tidak terbaca. Karena apa? Ada huruf shin dan ada huruf to. Nah ini pada intinya ketika alif lam samsiah itu alif lamnya tidak terbaca seperti itu. Nah ini cara membaca alif lam samsiah ya, tertulis atomah. Nah ini seperti ini sama atomah, alif lam bertemu dengan huruf to ya, alif lam bertemu dengan huruf sa, asakib, alif lam bertemu dengan huruf shod, asoburu, alif lam bertemu dengan huruf ro, ar-rahimu, alif lam bertemu dengan huruf ta, at-tawwab. Nah ini huruf alif lamnya tidak terbaca. Oke, sama ya. Kemudian alif lam komariah. Nah alif lam komariah, atau al-komariah ketika ada lam ta'rif bertemu dengan huruf ya, salah satu huruf komariah tadi ada 14 ya, dilihat dari artinya komariah adalah bulan, dapat diumpamakan lam ta'rif sebagai bintang. Nah ini sedangkan huruf-huruf komariah tersebut diumpamakan sebagai bulan memiliki sifat yang lembut dan lemah atau tidak meniadakan dan melebur sinar-sinar lainnya. Begitu juga dengan sinar bintang, sinarnya akan tetap tampak ketika bulan juga bersinar, sehingga alif lam atau lam ta'rif tidak akan melebur atau dibaca jelas atau suaranya tidak hilang. Berbeda tadi ya dengan alif lam samsiah, itu alif lam tidak terbaca, kalau alif lam komariah terbaca. Ini contoh al-batinu, ini huruf lamnya itu terbaca. Al-kautsar, al-fatihu, nah ini juga terbaca, alif lamnya terbaca dengan jelas. Contoh ada al-ahadu, nah ini alifnya juga terbaca ya ketika alif lam bertemu dengan huruf alif. Al-basiru ketika alif lam bertemu dengan huruf ba. Al-ghafuru ketika alif lam bertemu dengan huruf hain ya, ketika bertemu dengan huruf ha ada al-halimu dan al-jahimu ketika bertemu dengan huruf jim. Nah kita lanjut saja. Nah ini takul a'udzu birabbil falaq. Nah ini al-qamariyah ya. Kemudian nah carilah jumlah asamsiah dan al-qamariyah ya. Wadduha, nah ini alif lam samsiah, wal laili idza saja alif lam samsiah, ma wada'aka rabbuka wa ma qala tidak ada, walal akhiratu khairul laka minal ula ya, wala saufa yu'tika rabbuka fatardu, alam yajidka yatiman fa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ilang fahana fa ammal yatima fala taqhar. Nah ini fa ammal yatima fala taqhar, alif lam terbaca, alif lam komariah. Wa ammasailah, nah ini masailah alif lam tidak terbaca, alif lam samsiah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, tidak ada alif lam samsiah atau alif lam komariahnya. Ini pengertian hadis ya, hadis secara bahasa al-jadid yang artinya adalah segala sesuatu yang baru. Menurut para ahli hadis, hadis merupakan segala perkataan atau sabda, perbuatan, hal ihwal, kejadian ya, peristiwa, masalah dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwasanya hadis adalah segala perkataan, perbuatan yang mencakup seluruh peristiwa, kejadian dan masalah serta ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebut dengan hadis. Bentuk hadis ya, ada yang pertama hadis kauli. Hadis kauli adalah hadis yang berisi tentang perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berupa tuntutan atau petunjuk syara, peristiwa-peristiwa dan kisah-kisah baik yang berkaitan dengan aspek akidah, syariah maupun
Akhlak ini kauli berisi tentang perkataan, ya, segala sesuatu yang dikatakan oleh Muhammad itu termasuk hadis kauli. Sedangkan hadis fi'li adalah hadis yang berisi tentang segala perbuatan Rasulullah SAW yang pada saat itu menjadi panutan para sahabat, menjadi keharusan bagi semua umat Islam untuk mengikutinya. Nah itu kalau perbuatan itu fi'li, kalau kauli perkataan. Kalau hadis takriri itu hadis yang berupa ketetapan Nabi Muhammad terhadap apa yang datang atau yang dikemukakan oleh para sahabatnya, dan selanjutnya beliau membiarkan atau mendiamkan perbuatan tersebut tanpa menyampaikan penegasan. Beliau, ya, berarti ketika ada sahabat yang melakukan segala sesuatu itu tidak dibenarkan atau tidak disalahkan, Muhammad membiarkan saja, itu termasuk dalam hadis takriri. Kemudian berdasarkan kualitas hadis ada hadis sahih, hasan, dan dhaif. Hadis sahih, hadis, ya, yang berarti sehat, selamat, yang benar dan sempurna. Hadis sahih adalah hadis yang sah, hadis yang sehat, hadis yang kuat, yang selamat. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis sahih adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada hadis hasan, nah ini hadis tengah-tengah. Hadis yang mirip dengan sahih yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil namun kurang kuat hafalannya. Letak perbedaannya dengan pada tingkat hafalannya pada periwayat. Nah ini kalau yang sahih itu benar-benar kuat, ya, bahwa hadis itu benar-benar betul, ya, dari periwayatannya. Tapi kalau hadis hasan itu di tengah-tengah, berarti tingkat kekuatannya di bawah dari hadis sahih. Kalau hadis dhaif itu hadis yang lemah, ya, hadis yang tidak memiliki satu syarat atau lebih dari syarat hadis sahih maupun dari hadis hasan. Nah, fungsi daripada hadis itu sendiri terhadap Al-Quran, ya, ada bayar at-takrir, yaitu memperjelas isi Al-Quran. Nah ini hadis berfungsi menegaskan atau menguatkan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran sehingga maknanya lebih jelas dan tidak perlu dipertanyakan lagi ketika ada Al-Quran, ya. Kemudian ditakrir, bayan at-takrir, diperjelas oleh Muhammad, itu namanya bayan at-takrir. Kalau bayan tafsir, ya, itu artinya menafsirkan, memberikan penafsiran terhadap ayat Al-Quran yang maknanya samar, merinci ayatnya maknanya masih bersifat umum, ya, itu bayan at-tafsir, menafsirkan. Bayan at-tasri', yaitu memberikan kepastian hukum. Hadis yang berfungsi memberi kepastian hukum yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Nah ini ketika ada hukum yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran, ya, maka dijelaskan oleh hadis. Nah, maka ini berfungsi sebagai bayan at-tasri'. Kemudian bayan at-tabdil, membatalkan. Nah, ini hadis yang berfungsi membatalkan ketentuan lama diganti dengan ketentuan yang baru yang lebih sesuai dengan keadaan. Bayan at-tabdil disebut juga bayan an-nas, yang artinya menghapus ketentuan lama diganti dengan ketentuan yang baru, seperti itu. Baik, ya, untuk pembelajaran Al-Quran dan hadis pada kesempatan hari ini kita cukupkan, ya. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat, memberikan ilmu untuk menambah hasanah ilmu kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.